Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syari'atahu hudan wa rahmatan lil alamin wa ja'ala al-karamata lil insani aslan min usuli hadzal din. Faharrara ar-riqab wa rafa'a adh-dhulma wa amara bil 'adli wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah وجعلهم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا ليتفاخروا أو يتظالموا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء برسالة تحرر البشرية من عبودية الخلق إلى عبودية رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering disalahpahami oleh kalangan non-muslim, bahkan oleh sebagian umat Islam itu sendiri, yaitu perbudakan di dalam perspektif Islam. Mengapa Islam langsung menghapus perbudakan secara total? Apakah Islam melegalkan perbudakan? Bagaimana posisi budak dalam masyarakat Islam? Marilah kita kupas tuntas dengan pendekatan sejarah, nas syar'i serta nilai-nilai luhur dari syariat Islam. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Islam datang, perbudakan sudah menjadi bagian dari tatanan sosial dunia sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Romawi, India, Persia, bahkan juga di Afrika dan juga Cina. Budak diperlakukan sebagai komoditas, bisa dijual, diwariskan, bahkan dibunuh tanpa sebab. Masyarakat Arab pra-Islam juga menjalankan sistem perbudakan ini. Mereka menjadikan budak sebagai simbol status, alat kerja, bahkan pemuas hawa nafsu. Dalam kondisi seperti ini, Islam datang membawa revolusi kemanusiaan. Perlu kita pahami bahawa Islam tidak datang untuk membalik sistem masyarakat dalam satu malam, tapi membangun peradaban secara bertahap dan bijaksana. Ketika sistem perbudakan begitu mendalam, penghapusan secara total secara instan akan menimbulkan kekacauan. Budak yang tak punya tempat tinggal, tuan yang kehilangan sistem ekonomi, dan masyarakat yang menolak mentah-mentah syariat Islam. Maka Islam memilih jalan bertahap, yaitu dengan cara yang pertama, mengatur perbudakan dengan prinsip keadilan. Yang kedua, memanusiakan para budak, dan yang ketiga, memberikan dorongan besar untuk membebaskan mereka. Marilah kita lihat beberapa dalil utama di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahawa Islam tidak pernah menyukai budaya perbudakan yang menindas. Yang pertama kita lihat dorongan membebaskan budak. Fakku raqabah, jalan kebaikan adalah membebaskan budak, di dalam suratul Balad ayat 13. Yang selanjutnya, pembebasan sebagai kafarah dosa. Dalilnya, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Suratun Nisa ayat 92. Dalil selanjutnya yaitu adalah hadis tentang kesetaraan. Ikhwanukum khawalukum. Budak-budak kalian adalah saudara kalian, maka berilah mereka makan sebagaimana kalian makan, dan pakaian mereka sebagaimana kalian berpakaian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bahkan Rasulullah sendiri memerdekakan banyak budak seperti Zaid bin Harithah yang bahkan diangkat sebagai anak angkat beliau sebelum turun larangan tabadni. Dalam sejarah Islam kita menyaksikan fenomena luar biasa di mana para mantan budak bisa naik menjadi panglima, ulama, bahkan sultan sekalipun. Lihatlah dinasti Mamluk di Mesir yang dipimpin oleh para budak militer yang terlatih, yang kemudian menjadi pemimpin negara Islam dan mengalahkan pasukan Mongol dalam Perang Ain Jalut di tahun 1260.
Ini menunjukkan bahwa Islam menilai manusia bukan dari asal-usulnya, tapi dari takwa dan kontribusinya. Selanjutnya kita tengok budaya jahiliyah memperbudak manusia karena apa? Yang pertama, karena keturunan. Anak budak menjadi budak. Yang kedua, karena perbedaan ras atau warna kulit. Yang ketiga, karena kemiskinan ataupun hutang. Yang keempat, karena perang. Dan bahkan yang kelima, penculikan manusia. Sedangkan Islam menghapus semua bentuk itu dan hanya mengizinkan perbudakan sebagai alternatif terakhir di dalam perang. Itu pun disertai opsi tebusan, pembebasan, ataupun menjadikan mereka keluarga. Bahkan banyak tawanan perang di zaman Nabi dibebaskan tanpa tebusan hanya dengan syarat mengajari orang-orang Muslim membaca dan menulis. Pendekatan Islam di dalam menghapus perbudakan sama seperti pengharaman khamar, yaitu minum-minuman keras, yang tentunya dilakukan secara bertahap agar masyarakat siap menerima perubahan besar. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang hikmah dan realistis, bukan utopia. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita menyaksikan bahwa perbudakan belumlah sepenuhnya hilang, namanya saja yang berubah. Kini ada yang pertama perbudakan manusia yang kita sebut dengan human trafficking. Selanjutnya perbudakan anak-anak. Yang ketiga, kerja paksa migran tanpa hak. Yang keempat, pelecehan terhadap pembantu rumah tangga. Yang kelima, perbudakan di dalam industri seksual. Semua ini tentunya lebih kejam dari zaman dulu karena terjadi secara sembunyi-sembunyi. Maka sebagai Muslim, kita punya kewajiban moral dan agama untuk melawan semua bentuk perbudakan modern ini. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua manusia, termasuk mereka yang tertindas dan dianggap lemah oleh sistem sosial zaman itu. Perbudakan di dalam Islam adalah sebuah proses penghapusan yang cerdas, manusiawi, dan berkeadilan. Islam tidak melegalkan perbudakan, tetapi menggiring peradaban manusia keluar dari praktik tidak berkeprimanusiaan itu sendiri. Satu langkah demi satu langkah. Semoga setelah mendengar penjelasan ini, kita tidak lagi terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam. Mari kita menjadi generasi yang membela Islam dengan ilmu akhlak dan kebenaran. Dan mari kita lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memuliakan martabat manusia, siapapun dia, apapun asal usulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.